Ketika kita digoda dengan kenikmatan dunia, tapi haram, ya, sadar. Kamu katakan dalam hatimu, insya Allah saya mengharapkan dari Allah yang lebih nikmat dari itu. Saya mengharapkan dari Allah yang lebih nikmat dan terus menerus, yaitu di surga. Sabar. Kenapa harus tertipu dengan kenikmatan yang sesaat? Ketika mereka menggoda dengan berbagai macam penampilan wanita-wanita yang setengah telanjang, kamu puasa, yang tidak mampu menikah, atau kemudian menikah, dan kamu kerjakan yang halal dan yang halal, dan kemudian kamu katakan dalam hatimu bahwa kami tidak akan mengikuti cara-cara kalian wahai syaitan. Saya akan mengerjakan sunnah-sunnah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini as-sabr, ya. Sabar itu adalah tetap istiqomah di atas jalan yang benar dengan mengharapkan pahala di akhirat nanti. Ini namanya sabr. Untuk melawan godaan-godaan syaitan, saya akan menawarkan harta dunia. Kalau kamu mau berhenti berdakwah, atau kalau kamu mau berhenti berjuang, saya akan jadikan kamu ini dan itu. Saya akan berikan harta sekian dan sekian. Kamu akan jadikan kamu adalah bos di perusahaan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak. Kamu katakan tidak. Saya berharap dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada itu berlipat kalinya. Walaupun matahari diletakkan di tangan kananku, bulan diberikan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan agama ini sampai aku binasa atau Allah menangkan agama ini. Sampai Allah menangkan agama ini atau aku binasa karenanya. Au uhlika duna. Ini tekad beliau, istiqomahnya Rasulullah SAW. Ya. Tidak akan berhenti dalam berjuang, menyebarkan ilmu, mengajarkan al-haq, menyampaikan kepada kaum muslimin kebenaran. Tidak kalah dengan iming-iming dunia. Kiai-kiai atau ustaz-ustaz yang kondang, yang bagus dalam berbicara, enak didengar, dan banyak membawa perasaan kaum muslimin, itu kan bagus. Kalau dia mengajarkan tauhid, kalau dia mengajarkan sunnah, masya Allah pengaruhnya besar di kalangan kaum muslimin. Tapi justru orang-orang yang kayak gini yang paling banyak diincar oleh politikus. Datangi ke rumahnya, Ustaz, Ustaz, gini, maksud saya, pokoknya intinya, jadilah jurkam kami. Karena memang sudah terbiasa berbicara dalam ceramah-ceramah tabligh akbar. Sudah terbiasa dia, karena dia adalah seorang ustaz, seorang mubalik besar, ya. Dan pengikutnya, muridnya, pondoknya banyak. Bahkan murid-muridnya di pondok dia sudah menjadi ustaz-ustaz yang memiliki pondok-pondok lagi, dan murid-muridnya di pondok-pondok baru ini sudah, cucu muridnya sudah banyak, ya. Cucu-cucu ini sudah punya pondok-pondok lagi. Pikirnya politikus, saya menarik satu ustaz ini, sekian ratus pondok akan ikut sama saya, dan partai saya akan menang. Ini godaan dunia, ya. Justru datang itu orang-orang itu datang dengan berbagai macam cara. Ada yang cara halus, cara kasar, sindiran, terus, ya. Ketika terkena fitnahnya dunia, mulai terlihat berbeda suaranya. Karena keikhlasannya berbeda. Kalau yang dalam hatinya berubah, maka yang di lisan pun berubah. Ketika yang diucapkannya bukan ikhlas lagi, maka pendengar pun merasa ini tidak seperti dulu lagi. Lain, ya.
Dan demikianlah fitnahnya dunia. Ikhwan fillah a'azakumullah. Hadha al-kalam fi ghayat al-jawdah wal wuduh. Ucapan Ibnu Qayyim tadi sangat jelas sekali. Wa huwa tashih limanhaj alladziina yarmuna ghairahum bil hijarah wa buyutahum min zujaj. Ucapan Ibnu Qayyim sangat jelas sekali, ya, menerangkan tentang macam-macam jihad. Jihad secara fisik, jihad melawan hawa nafsu, dan jihad melawan syaitan. Ketika melawan syaitan tadi, syubhat-syubhat dengan kesabaran. Ada yang kedua yang tadi saya belum singgung. Bagaimana melawan senjata syaitan dalam bentuk syubhat. Kalau melawan senjata syaitan dalam bentuk syahwat dengan sabar, yaitu istiqamah di atas kebenaran, jangan masuk dalam keharaman walaupun diiming-iming dengan berbagai macam kenikmatan dan kelezatan. Sabar dengan mengingat-ingat apa yang akan Allah janjikan, apa yang akan Allah berikan di akhirat nanti. Itu sabar. Ketika syaitan menyerang kita dengan senjata ampuhnya, yaitu syubhat. Syubhat ini lebih mengerikan dari syahwat. Karena syahwat rata-rata kita tahu ini haram. Zina haram, khamr haram, mencuri itu haram, korupsi itu haram, ngerti semua, ya. Sama-sama ngerti, tapi enak, ya. Terjerumusnya dalam keadaan tahu itu salah. Sehingga kalau orang yang sabar kuat, ya. Namun yang kedua ini, syubhat ini dinamakan syubhat karena yatasyabah. Yatasyabah itu tidak jelas. Syaitan mau mengajak kalian kepada keharaman, kalian orang yang istiqomah, orang yang sabar. Diajak pada syahwat, diajak pada ini, pada yang haram-haram. Ayo mari kita kerjakan yang haram. Oh, tidak mau. Itu haram, tidak bisa. Syaitan pakai cara lain. Yang haram tadi dia bungkus seakan-akan halal. Ya? Mencuri haram, merampok haram, dia bungkus supaya kelihatan halal. Begini, kamu kan dalam berjihad toh? Iya, kalau berjihad melawan orang-orang kafir, berarti kan harta mereka kan halal, darahnya kan halal. Iya, nah sekarang kan hukumah pemerintah kita kan tidak berhukum dengan hukum Allah kan? Iya, berarti kafir kan? Iya, berarti kalau kafir kan halal darahnya kan? Iya, berarti hartanya juga halal kan? Iya, nah, kalau gitu kita rampok saja. Oh iya, betul ya. Berarti merampok dengan niat berjihad. Bayangkan, ya. Merampok, membunuh, tapi atas nama perjuangan. Ini ya ikhwan, lebih mengerikan daripada merampok yang tadi. Merampok dalam keadaan maksiat begitu saja, dosa dia, dosa besar. Tapi ini merampok dengan nama perjuangan. Karena ini adalah dalam perjuangan. Mereka ini kafir. Karena dia tidak berhubung dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka hartanya halal, darahnya halal. Terjadilah perampokan-perampokan dengan perjuangan atau dengan nama perjuangan. Ini syubhat, dibungkus, dibikin yang tadinya haram jadi halal, ya, tengah haram, tengah halal. Akhirnya bingung, syubhat-syubhat ini. Terangkan lagi, ini demikian. Perkara-perkara syubhat ini tidak bisa dilawan kecuali dengan ilmu. Lah kamu mau melawan dengan sabar? Tidak bisa. Sabar, saya nggak akan mengerjakan yang haram. Oh enggak Pak, ini nggak haram, ini halal. Bahkan dapat pahala kamu. Karena adalah perjuangan. Kan begini, kan begini, kan begini. Coba pikirkan. Iya ya, betul. Jalan. Oh halal kok. Ternyata yang kamu kira halal itu ternyata bid'ah muharramah. Yang kamu kira perjuangan itu ternyata bid'ah wa dhalalah. Yang kamu kira itu adalah ibadah ternyata bukan. Ternyata itu tambahan-tambahan dari manusia. Ternyata itu buatan-buatan dari manusia. Ini semuanya adalah syubhat yang tidak dimengerti kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu mengerti.
Ini keliru. Salah. Salah ini. Itu bukan perjuangan, bukan jihad. Siapa bilang halal? Karena ini kan kafir. Siapa bilang kafir? Kafir itu ada dua macam. Ada kafir i'tiqadi, ada kafir yang bersifat amali. Amalannya amalan kufur. Dibawakan riwayat dengan sanad. Dan riwayatnya banyak lagi. Dari Ibnu Abbas. Bahwa yang berhukum tidak dengan hukum Allah itu kufrun duna kufrin. Fisqun duna fisqin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kekufuran yang tidak menjadikan orangnya murtad. Bukan. Amalannya amalan kufur. Bisa memang suatu saat dia menjadi kafir i'tiqadi kalau dia sudah meyakini dengan yakin, dengan mengatakan bahwa hukum Allah ini tidak tepat, hukum Allah ini jelek, kafir dia. Tapi silahkan tanya mereka-mereka ini yang katanya berhukum tidak dengan hukum Allah, tanya, kamu meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah? Ya enggak begitu, saya tetap meyakini. Pasti begitu, kebanyakan. Cuma gimana ya saya? Nah, ini bukti kalau ternyata tidak i'tiqadi, bukan dengan keyakinan mereka. Kok sembarangan takfir, mengkafir-kafirkan kaum muslimin? Inilah ulama menulis buku khusus tentang masalah riwayat tadi. Riwayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Khusus untuk membantah syubhat tadi. Dan demikianlah setiap ada syubhat maka dihancurkan oleh ulama. Ini salah, ini keliru, ini bid'ah, ini dhalalah, ini dalilnya, ini hujjahnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini pemahaman salaf, ini kata para ulama. Runtuhlah penipuan-penipuan tadi yang bisa ditipu, kan yang nggak ngerti. Iya kan? Yang nggak ngerti jalannya, nggak ngerti ilmunya, ditipu. Sini Pak, lewat sini. Nunda, saya mau ke masjid sini, kau mau ke Islamic Center di Lampung sini. Oh iya, bukan ke situ jalannya, ke sini Pak. Diajak pada jalan yang lain. Kalau orangnya sudah tahu jalannya, sudah mengerti betul, yakin ini jalannya dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti dan dalil-dalil, apakah bisa diajak untuk sesat? Oh bukan itu Pak jalannya ini. Kamu akan kaget, ini orang kok kurang ajar banget ya, sejak lahir saya di sini, di Lampung, kok mau nipu-nipu saya? Ya. Demikian pula para ulama yang mengkaji sejak kecil 7 tahun sudah hafal Quran. Sudah mempelajari agama sejak kecil sampai dewasa, kemudian datang orang menggambarkan dengan syubhat tadi. Senyum saja. Ya, apa ini maksudnya? Kamu ini ngomong apa? Enggak seperti itu, ini dalilnya. Begitu. Ini ayatnya. Ini ayat sudah saya hafalkan sejak kecil. Dan ini hadis sudah saya tahu sejak SD. Sudah saya tahu itu sejak ibtidaiyah, saya sudah ngerti. Kamu datang mau menipu kami, tidak bisa. Maka ulama ini mengumumkan, wahai kaum muslimin, hati-hati, jangan percaya dengan aliran Syiah. Itu adalah aliran sesat. Kan mau menipu bahwasanya Quran itu kurang, Quran kalian itu. Yang benar adalah Quran Fatimah yang 3 kali lebih banyak dari Quran kalian. Tapi disimpan sendiri karena takut pada yang lainnya. Karena sahabat-sahabat lain itu kafir, sehingga mereka merebut kekuasaan dan haknya Ali dikesampingkan. Sampai akhirnya Qurannya Fatimah itu hanya disampaikan dari Fatimah kepada anaknya, pada anaknya kepada 12 imam, yaitu imam-imam Syiah. Gimana? Hah? Sampaikan begitu. Kalau orang yang ngerti bingung. Loh, apa iya? Quran saya ini kurang. Para ulama melihat gejala seperti ini, tahu sejarahnya. Oh, ini sejarahnya Syiah itu dari sini, tahu dengan detail. Maka ditulis bantahan-bantahan terhadap Syiah. Kalau kamu baca, atau kalau kamu dengarlah, jangan baca. Ya, nggak boleh baca buku-buku Syiah. Kalau kamu dengar ada syubhat disampaikan pada kamu, ini katanya orang Syiah gini, kata orang Syiah gitu. Kamu baca bukunya Ibnu Taimiyah,
yang membantah Syiah, itu insya Allah semua syubhatnya Syiah sudah terjawab semua. Sudah terjawab seluruhnya. Dalam buku beliau, Minhajus Sunnah, 2 jilid. Entah, habis. Sudah terjawab semua. Jadi ternyata kuno, ini syubhat kuno ini. Sudah runtuh sejak zaman Ibnu Taimiyah. Oh, ini syubhat lama ini. Sudah dibantah semuanya. Nah, tapi sayang, kitab-kitab Ibnu Taimiyah masih bahasa Arab. Jadi, yang bisa baca, yang bisa bahasa Arab, ilmu lagi. Ya. Jadi selalu dengan ilmu kembalinya. Harus kita melawannya dengan ilmu. هذا الكلام في غاية الجودة والوضوح وهو تصحيح لمنهج الذين يرمون غيرهم بالحجارة وبيوتهم من زجاج. Ini sebagai peringatan bagi kelompok-kelompok yang melempari orang lain dengan batu padahal rumahnya dari kaca. Ini pepatah bahasa Arab. Yarmuna ghairahum bil hijarah wa buyutahum min zujaj. Melempari orang dengan batu padahal rumahnya dari kaca. Katanya orang-orang Arab, kalau rumah kalian dari kaca, jangan lempari orang dengan batu, dibalas hancur rumahmu. Ya, kalau ngerasa rumahmu dari kaca, jangan main batu, jangan lempar-lempar orang dengan batu. Gitu. Maknanya apa? Kalau rumah kamu itu adalah lemah, jangan kemudian kamu melempari orang dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Wah, kalian tidak punya jihad. Ahlus sunnah itu tidak mengerti perjuangan dan sebagainya. Kamu nggak rapi segala macam. Ya. Nanti kalau dibantah, hancur. Karena ternyata lemah sekali rumahnya itu. Prinsip-prinsipnya itu lemah. Tidak dasarkan dengan Quran dan Sunnah, tapi semua dasarkan dengan bukankah. Berarti. Ya. Makanya akal saja. Kalau begitu, kan begini. Ya kan? Tidak mengucapkan qala Allah atau qala Rasul atau ucapan salafus salih atau para ulama. Tapi selalu coba pikirkan. Bukankah? Berarti. Iya kan? Selalu itu dalilnya. Akliyah. Akal-akalan. Makanya jangan nyala-nyalakan orang kalau dirimu penuh kesalahan. Ya. Perbaikilah dirimu. Wa fil waqti nafsihi yu'azzimuna al-asbabil madiyah. Di dalam waktu yang bersamaan mereka sangat mementingkan kekuatan materi. Kekuatan materi itu jumlah pengikut, persenjataan, apalagi itu semua materi. Mementingkan materi hatta yarau anna aduwahum tamakkana liquwwatihi. Sampai mereka mengira kalau musuhnya itu bisa menang, bisa jaya karena memiliki kekuatan materi itu, karena jumlah mereka lebih banyak, karena jumlah mereka, senjata mereka lebih banyak, pasukan mereka solid dan seterusnya. Nah, kita pun harus begitu. Padahal Allah berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah." Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Berarti kemenangan dari Allah murni. Ya. Kenapa kamu perhatiannya kepada jumlah? Kalau lebih banyak pasti menang. Atau kepada materi, kalau senjataannya lengkap maka kita akan menang. Kemudian masalah ilmu, masalah iman dilupakan. Padahal ini yang penting. Ilmu dan keimanan ini yang penting. Walaupun banyak jumlahmu, kalau semuanya masih awam, tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti agama, apa yang terjadi? Id a'jabatkum katratukum falam tughni ankum syai'a. Allah ingatkan pada perang Hunain. Wa yauma Hunain. Ingatlah pada hari Hunain. Id a'jabatkum katratukum. Ketika kalian kagum dengan banyaknya jumlah kalian, ternyata tidak memberikan manfaat bagi kalian. Ini dengan kita tetap
menganggap bahwa mereka semuanya para sahabat, ya, ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi karena ini terjadi setelah Fathu Makkah, maka banyak waktu itu kaum muslimin yang baru masuk Islam. Sehingga mereka bertanya, sampai-sampai meminta pada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, berikan kepada kami pohon tertentu yang biasa atau yang bisa kami gantungkan pedang-pedang kami seperti orang musyrikin punya. Orang musyrikin punya pohon tertentu, pohon dzatu anwat, yang mereka gantungkan pedang-pedang dan tombak-tombak mereka untuk mencari kekuatan. Kemudian beberapa orang kaum muslimin yang baru masuk ini, karena belum belajar, tanya, ya Rasulullah, coba bikinkan atau tentukan pohon untuk kami seperti mereka punya pohon. Rasulullah kaget. Apakah kamu mau berkata seperti ucapan Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah? Apakah kamu akan mengatakan seperti Bani Israel, jadikanlah untuk kami berhala seperti mereka punya berhala? Innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ini ternyata banyaknya jumlah tidak bermanfaat. Ketika melewati bukit-bukit Hunain, mereka berjalan di tengah-tengah antara bukit-bukit Hunain. Ternyata musuh-musuh Allah bersembunyi di atas bukit-bukit tersebut dan menyerang kaum muslimin dari atas. Sedangkan peperangan pada waktu itu masih memakai pedang, tombak, dan panah, maka hujan panah dan tombak dari atas itu susah untuk dibalas, karena dari bawah ke atas melemah pedang dan tombak itu, ya, sehingga hancur dan bubar seluruhnya. Sampai Rasulullah menyuruh Ibnu Abbas untuk memanggil kaum muslimin, ya man bai'a tahta syajarah, wahai orang yang telah berbaiat kepada Nabi di bawah pohon, wahai Ansar, wahai Muhajirin. Maka datanglah orang-orang yang inti lagi. Orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon itu sedikit, ya. Hanya itu, perang menang. Subhanallah. Ternyata bukan karena jumlah. Sekali lagi, bukan karena jumlah. Id a'jabatkum kasratukum. Walaupun telah banyak jumlah kalian. Kalau gitu, kalau bukan karena jumlah, dengan apa? Wal haqqu annahu la yadkhul alaihimul adu buyutahum illa idza wahab bunyanuha. Ingat, yang hak adalah bahwa musuh tidak bisa mengalahkan kalian, tidak bisa masuk ke rumah-rumah kalian, kecuali kalau rumah-rumah kalian dalam keadaan lemah. Kalau rumah kalian rapuh, gampang dijebol oleh musuh. Kalau benteng-benteng kalian rapuh, gampang dijebol oleh musuh. Maknanya adalah, ay la yanhazimul muslimun liquwwati aduwwihim walakin lidha'fi imanihim. Yakni, bukanlah musuh-musuh Allah itu bisa mengalahkan kalian karena hebatnya, karena kekuatan musuh-musuh tersebut, bukan. Tetapi karena lemahnya iman kalian. Kenapa? Karena kalau kekuatan mereka lebih, walaupun lebih berlipat-lipat kali, toh kalah pada perang Badr, kalah pada perang Uhud, kalah pada perang-perang lainnya, pada perang Ahzab, yang musyrikin bersatu dengan Yahudi dan sekian banyaknya pasukan, sampai disebut Ahzab, pasukan sekutu. Kalah, padahal banyak jumlahnya, banyak senjatanya. Maka ketika kita kalah atau kaum muslimin kalah, jangan kamu anggap, wah mereka lebih hebat karena mereka lebih banyak, karena mereka lebih kuat. Jangan. Tapi ingat, periksa, itu adalah karena lemahnya kita, karena iman kita yang lemah, sehingga janji Allah tidak Allah turunkan. Karena kalian imannya lemah, dirusak oleh kesyirikan-kesyirikan, dirusak oleh kesesatan-kesesatan, dirusak oleh maksiat-maksiat, dirusak oleh berbagai macam dosa-dosa. Kalah, ya pantas.
hatta walau ariyat aydihim minal asbab. Kalaupun kita sudah berusaha untuk mencari senjata, nggak ada. Sehingga seadanya, yang pakai kayu, yang pakai apa yang dia bisa, batu dan seterusnya. Kalau dengan iman yang tinggi, dengan keyakinan kepada Allah alal haq, kafahumullah, Allah akan mencukupkan dan Allah akan memenangkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, inna kafainakal mustahzi'in." Tegaskan apa yang Allah perintahkan kepada, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Sesungguhnya kami, kata Allah, sesungguhnya kami akan mencukupimu dari para pencela-pencela itu, para pencaci-pencaci itu. Apa maknanya mencukupi? Allah akan balas langsung. Allah akan balas mereka. Dan ternyata Allah balas mereka itu. Semuanya terbunuh. Yang mencaci maki Rasulullah, ada yang terbunuh dalam perang Badr, ada yang terbunuh ketika perang Uhud, dan ada yang terbunuh ketika Fathu Makkah. Kata Rasulullah, fulan bunuh. Daftar hitam. Fulan bunuh walaupun bergelayut, bergantung di tirai Ka'bah, bunuh. Ini menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Kami mencukupimu dari para pencaci-pencaci itu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wallahi ma 'ada 'alaika al-'adu illa ba'da an tawalla 'anka al-wali. Fala tadhunnu anna asy-syaitana ghalab, walakin al-hafiz a'rad." Demi Allah, tidaklah musuh-musuh kalian bisa mengalahkan kalian, bisa menyakiti kalian, kecuali setelah pelindungmu pergi. Lihat ucapan Ibnu Qayyim. Tidaklah syaitan, tidaklah musuh Allah bisa menyakitimu kecuali setelah pelindungmu pergi. Maka jangan kalian kira bahwa syaitan itu hebat. Jangan kalian kira bahwa syaitan itu menang, lebih unggul. Jangan kalian kira begitu. Tetapi pelindung kalian yang telah pergi. Paham enggak? Ucapan Ibnu Qayyim. Jadi kalau terjadi kamu bisa disakiti oleh musuh atau bisa kalah oleh musuh, jangan dikira karena kehebatan musuh itu, bukan. Tapi karena pelindungmu telah pergi. Siapa pelindung kita? Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah masih melindungimu, musuh jenis apapun gak akan bisa mengalahkan kamu. Kalau Allah masih melindungimu, syaitan jenis apapun gak akan bisa mengalahkanmu. Ya toh? Apa ada yang bisa mengalahkan Allah? Tidak ada. La ilaha illallah. Kalau kamu yakin dan kita semua yakin bahwa Allah adalah Al-Hafidh, pelindung yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun, maka ucapan Ibnu Qayyim ini kita pahami bahwa kalau sampai kita bisa disakiti oleh musuh, jangan kira karena kehebatan musuh itu, jangan kira karena canggihnya atau karena hebatnya musuh itu, tetapi itu adalah karena pelindungmu telah pergi. Berarti Allah tidak melindungimu lagi. Kalau Allah tidak melindungi kita lagi, berarti pasti ada kesalahan pada diri kita, pasti ada dosa-dosa, pasti ada penyimpangan-penyimpangan, ada kesyirikan-kesyirikan. Periksa dan koreksi, terus kita perbaiki. Dan kita harapkan perlindungan Allah. Maka ketika kita memperbaiki iman kita, memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, ini berarti kita sedang memupuk kekuatan akidah, kekuatan iman. Kalau sudah kekuatan iman ini
menjadi semakin sempurna, dan Allah melindungi kita menjadi Al-Hafidh. Allah cinta kepada kita, Allah ridha kepada kita, dan Allah berpihak kepada kita, maka tidak akan terkalahkan. Pasti tidak akan terkalahkan. Pasti. Kenapa kok enggak insya Allah? Pasti. Karena Allah sudah berkehendak. Yaitu, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib atasku untuk membela orang mukmin, kata Allah. Sehingga kalau betul-betul beriman dengan benar, pasti dibela. Sehebat apapun musuhnya, secanggih apapun senjatanya, sebesar apapun jumlah pasukannya, nggak akan bisa mengalahkan kita. Ini akidah, prinsip yang harus kita pegang kuat-kuat. Wa qad arafta annaka tuhram, dan kau telah tahu. Sebagai penutup, kita lihat ucapan penulis sini. Dan kau telah tahu bahwasanya engkau diharamkan perlindungan Allah ketika engkau meninggalkan perintah-perintahnya dan mengerjakan larangan-larangannya. Akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melindungimu kalau kamu mengerjakan dosa-dosa dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Dan sebaliknya, Allah akan menolongmu dan melindungimu kalau kamu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan dari mana kita tahu mana yang dilarang, mana yang diperintahkan? Dari mana kita tahu mana yang hak, mana yang batil? Dari mana kita tahu mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang bid'ah, mana yang sunnah? Dari mana kita tahu? Belajar ilmu. Fa'adal aslu ilal ilmi. Kata penulis, berarti kembali lagi kepada ilmu. Dengan ilmu tersebut diketahui mana larangan, mana perintah. Diketahui mana hak, mana batil. Diketahui mana syirik, mana tauhid. Dengan ilmu itu, maka setelah kita tahu, kita kerjakan yang diperintahkan, kita tinggalkan yang dilarang. Kita bertauhid dan jauhi syirik. Kita ikuti sunnah dan jauhi bid'ah. Dan dengan mengamalkan ilmu-ilmu ini, Allah menjadi ridha dan Allah menjadi pelindung kita, dan kita pasti akan menang. Inilah makna prinsip tadi, makna judul kajian kita, menggapai kemenangan dengan ilmu. Nasallahu ta'ala at-taufiq wal afiyah. Kita lanjutkan insyaallah besok. Nasallahu taufiq wal hidayah insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azakumullah. Masih
berkaitan dengan kajian yang semalam, yaitu masih dalam judul Nailus Su'dad bil Ilm, dicapainya kejayaan dengan ilmu. Di sini ada tambahan yang sangat penting, ya, disebut oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dengan latifah, sesuatu yang lembut, yang kecil tapi penting. Prinsip bahwasanya dalam masalah ilmu ini, ketika diriwayatkan dari Zubair ibn Adi, dakhalna ala Anas ibn Malik, aku masuk menemui Anas bin Malik, kata Zubair ibn Adi, fashakawna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj, kami mengeluhkan apa yang kami dapati dari Hajjaj ibn Yusuf At-Taqafi, seorang yang kejam, ya, zalim di dalam pemerintahan Yazid bin Muawiyah, banyak menumpahkan darah, menghukum pancung, membunuh, begitu. Maka mengeluh mereka datang kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu, sahabat yang termasuk terakhir meninggal, yakni sahabat yang paling akhir meninggalnya adalah Anas bin Malik. Setelah mereka mengeluhkan apa yang mereka dapati dari Hajjaj, Anas mengatakan, "Ma min 'amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Tidaklah datang satu tahun kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang telah lewat. Demikian hingga kalian menemui Rabb kalian. Sami'tu hadza min nabiyyikum. Aku mendengar yang demikian dari nabi kalian. Di sini Anas bin Malik menasihatkan kepada Zubair ibn Adi dan lain-lainnya agar sabar dengan kejahatan dan kekejaman Hajjaj ataupun Yazidnya. Sabar, karena tahun yang akan datang lebih jelek daripada yang telah lewat. Dan aku dengar yang demikian dari nabi kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Bukhari dan Tirmidzi. Kemudian dibahas oleh para ulama, kenapa kok dikatakan satu tahun lebih jelek daripada tahun yang berikutnya, tahun yang akan datang lagi lebih jelek daripada yang sebelumnya, dan terus begitu. Wa qad istushkila hadzal itlaq ma anna ba'd al-azminah takunu fi syarri duna allati qablaha. Kenapa kok secara mutlak dikatakan lebih jelek, padahal sebagian zaman ada yang kejahatannya relatif lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan ada istiskal, ada kesulitan memahami. Kenapa kok dikatakan secara mutlak lebih jelek daripada yang sebelumnya, padahal ada beberapa zaman yang kejelekannya lebih sedikit daripada yang sebelumnya, walaupun jarang terjadi. Sebut saja di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah ba'da zaman al-Hajjaj fi Yasir. Zamannya Umar bin Abdul Aziz ini setelah zamannya Hajjaj, iya kan? Tetapi ahli tarikh, ahli sejarah menceritakan betapa adilnya, betapa makmurnya di zaman Umar bin Abdul Aziz, dan betapa banyak fitnah dan kekacauan di zaman Yazid dan Hajjaj bin Yusuf. وقد استشهر وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر ابن عبد العزيز. Telah dikenal bagaimana kebaikan di zaman
Umar bin Abdul Aziz. Sehingga jadi sulit memahami hadis tadi. Wa ajaba ba'duhum anna al-murada bit-tafdhil tafdhil majmu' al-'asr ala majmu' al-'asr. Dijawab bahwasanya perbedaan keutamaan itu adalah dari jumlah seluruh yang ada di zaman itu dengan seluruh yang ada di zaman sebelumnya. Kalau dijumlah kebaikan-kebaikannya, maka yang sebelumnya lebih banyak kebaikannya. Kenapa? Fa inna 'asr al-Hajjaj kana fihi katsirun min as-sahabati fil ahya. Karena di zaman Hajjaj banyak para sahabat yang masih hidup. Iya kan? Sedangkan setelah zaman yang sebelumnya sahabat berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Di asri Umar ibn Abdul Aziz inqaradu. Di zaman Umar ibn Abdul Aziz sudah inqaradu, sudah berkurang. Banyak yang meninggal. Wa zamanul ladzi fihi as-sahaba khairun min az-zamanil ladzi ba'dah. Sedangkan zaman yang di sana ada sahabat lebih utama daripada zaman yang tidak ada sahabat. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, wa huwa fi sahihain. Kata Ibnu Hajar. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dan dalam riwayat yang sahih sungguhnya khairun nas, ya. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sehingga kalau generasi Rasulullah masih tersisa, masih ada, maka lebih utama daripada yang sudah berkurang, apalagi yang sudah tidak ada sahabat sama sekali. Ini salah satu jawaban dari para ulama. Jadi ternyata yang membedakan satu tahun dengan tahun lainnya, mana yang lebih utama? Bukan dibedakan dari masalah makmurnya harta, tidak dibahas dari siapa penguasanya, tapi ditinjau dari sisi sahabatnya, ditinjau dari sisi para ulamanya. Apakah masih banyak para ulama dari kalangan sahabat atau sudah berkurang? Kemudian aku dapati, kata beliau, kata Ibnu Hajar, riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud yang menjelaskan secara terang dan jelas maksud dari apa yang dia katakan itu. Wa huwa aula bil ittiba', dan ini lebih utama lagi untuk diikuti. Karena asar, ya, asar dari yang meriwayatkannya sendiri. Kalau tadi riwayat dari Anas bin Malik, ternyata Ibnu Mas'ud meriwayatkan juga hal yang sama atau senada, ditambah dengan penjelasan-penjelasan. Lihat, Ibnu Mas'ud mengatakan, la ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa syarrun minal yaumil ladzi qablah. Tidak datang kepada kalian satu hari kecuali hari itu lebih jelek daripada hari yang sebelumnya. Hatta taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Lastu a'ni raqa'an minal 'ais yusibuhu wala malan yufiduhu. Bukan karena kemudahan hidup yang dia dapatkan atau yang mereka dapatkan, dan bukan pula karena harta yang didapati atau harta yang didapati pada tahun itu. Walakin la ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa aqalla 'ilman min al-yaum alladhi madha qablah. Tetapi karena tidak datang kepada kalian satu hari kecuali hari itu lebih sedikit ilmu yang ada padanya daripada yang telah lewat. Ya. Perhatikan riwayat Ibnu Mas'ud ini. Kalau tadi disebutkan riwayat dengan sekedar mengatakan tahun yang datang ini lebih jelek daripada tahun yang kemarin, sedangkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud ada penjelasannya, yaitu kata Ibnu Mas'ud, bukan urusan kemakmuran, bukan masalah
kemudahan hidup, bukan itu, bukan ini. Tapi yang dimaksud adalah karena tahun yang datang atau hari yang datang lebih sedikit ilmu padanya daripada hari yang sebelumnya. Hari sebelumnya masih banyak para sahabat yang mengajarkan ilmu, tahun berikutnya sudah berkurang. Fa idza dhahaba al-ulama istawa an-nas. Kalau ulama telah meninggal, telah habis, istawa an-nas, manusia jadi sama-sama enggak tahu semua. Fala ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Mereka tidak saling memerintahkan pada yang ma'ruf dan tidak saling mengingkari kemunkaran. Fa'inda dzalika yahlakun. Maka ketika itu binasalah mereka. Ini riwayat yang lebih jelas. Dan kalau ada akar seperti ini lebih utama untuk diikuti daripada pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan akar. Ini dengan akar. Bahkan akar Ibnu Mas'ud yang meriwayatkannya sendiri yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud bukan masalah penguasa, bukan masalah kemakmuran. Karena kadang-kadang ketika kita bicara tahun ini lebih bagus daripada tahun kemarin, atau tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, apa yang terbayang di benak kita? Selalu yang terbayang masalah kemakmuran. Lebih bagus artinya lebih mudah hidupnya, lebih makmur. Kalau lebih jelek maknanya lebih sulit ekonominya, lebih sengsara, lebih kejam pemerintahnya, kan begitu bayangan kamu. Sehingga kamu terpikir zaman Hajjaj dengan zaman Umar bin Abdul Aziz tentunya lebih enak di zaman Umar bin Abdul Aziz karena pemimpinnya adil, sedangkan di sini pemimpinnya zalim misalnya. Ya, itu yang terbayang. Ternyata masalah penguasa pun disinggung oleh Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, bukan, aku mengatakan amir lebih baik dari amir. Dibantah juga pemahaman seperti itu. Lihat riwayat berikutnya. Riwayat lain dari Ibnu Mas'ud melalui jalan Masruq, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa syarrun mimma kana qablah. Tidak datang kepada kalian satu zaman pun kecuali dia lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya.